Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Reni Pertika Dewi, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Tanggul, Kabupaten Jember. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 3.3 yaitu program yang berdampak pada murid. Saya memilih Gensi Beraksi sebagai program yang saya pilih untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.3 ini adalah 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan BAKJA yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus pembina ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah, saya memilih program Gensi Beraksi, yaitu kepanjangan Agen Literasi Berakar Prestasi dengan tujuan yang sangat jelas. Program Gensi Beraksi yang saya pilih memiliki tujuan 1. Melatih keterampilan literasi dan mengembangkannya dalam kegiatan intrakurikuler mapel Bahasa Indonesia maupun ekstrakurikuler jurnalistik. 2. Meningkatkan rapor pendidikan, asesmen nasional pada bidang literasi. 3. Sebagai modal dalam promosi sekolah, melalui karya siswa yang dipublikasikan pada website sekolah, YouTube sekolah, dan sosial media Instagram official sekolah. Latar belakang program saya yaitu program ini dilatar belakangi karena masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai bahasa, baik itu keterampilan membaca, menulis, berbicara, maupun mendengarkan. Selain itu, upaya menaikkan mutu pendidikan terutama pada kemampuan literasi murid berdasarkan capaian hasil ANBK. Dalam mendukung keberpihakan pada murid serta mendorong minat dan bakat murid, maka muncullah ekstrakurikuler jurnalistik bagi siswa yang memiliki bakat dan minat pada bidang kepenulisan dan kepenyiaran. Namun, hal tersebut masih belum mendongkrak nilai literasi sekolah secara keseluruhan. Dengan melihat, mendengar, dan menimbang suara, pilihan, atau keinginan dari pengurus ekstrakurikuler yang saya bimbing kepemimpinannya, maka tercipta program kerja ekstrakurikuler ini. Program ini mendorong munculnya suara murid, yaitu voice, pilihan murid atau choice, serta rasa kepemilikan pada murid yaitu ownership, sehingga Gensi Beraksi akan diterapkan bagi semua murid dan mendapat dukungan semua pihak. Keinginan untuk menambah kreativitas, kemandirian, gotong royong, dan nalar kritis pada siswa, serta sebagai sarana publikasi sekolah juga turut melatar belakangi pembentukan program Gensi Beraksi. Aksi nyata tahap B buat pertanyaan utama. Berikut tahapan-tahapan yang sudah saya lalui pada tahapan B buat pertanyaan utama. Berikut dokumentasi tahap B buat pertanyaan yang telah saya lakukan. Saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, serta kepada murid di sekolah. Berikut 4P yang telah saya lakukan pada tahap B buat pertanyaan. Program Gensi Beraksi
yang memiliki kepanjangan Agen Literasi Berakar Prestasi adalah kegiatan meningkatkan literasi pada intrakurikuler pembelajaran bahasa Indonesia dan ekstrakurikuler jurnalistik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berliterasi dengan cara yang menarik bagi siswa generasi Z. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pelajaran bahasa Indonesia dan pertemuan ekstrakurikuler 1 minggu sekali, yaitu pada hari Selasa sepulang sekolah. Murid akan diberi pemahaman atau konsep tentang jurnalistik dan kemampuan berbahasa yang lain dengan metode yang bervariasi dan tentunya memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Secara berkala, murid akan membuat konten berita, podcast, puisi, cerpen, dan lain-lain yang digunakan untuk mengisi medsos sekolah. Hal tersebut saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan menggali bakat dan minat murid pada bidang kepenulisan dan kepenyiaran. Hasil dari kegiatan ini ternyata tahap buat pertanyaan ini didapatkan bahwa seluruh warga sekolah sepakat dengan adanya program yang dapat melatih keterampilan literasi pada murid dan pengembangan media publikasi bagi sekolah. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama, ada sedikit rasa cemas dalam hati karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru, maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun, ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya sangat bahagia ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program Gensi Beraksi sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan literasi dan pengembangan media publikasi bagi sekolah agar budaya literasi menjadi budaya di sekolah kami. Pembelajaran yang didapatkan pada aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru, karena kita dapat saling tukar informasi, berbagai pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program Gensi Beraksi ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agency. Penerapan ke depan untuk program Gensi Beraksi pada tahapan buat pertanyaan, yaitu melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisasi dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan meningkatkan mutu sekolah pada bidang literasi. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Selanjutnya, aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Berikut tahapan-tahapan ambil pelajaran yang telah saya rumuskan. Berikut adalah dokumentasi tahap A yang telah saya lakukan di sekolah. Saya melakukan survei kepada murid untuk melihat bakat dan minatnya. Selain itu, saya juga melakukan diskusi bersama para pengurus dan anggota dari ekstrakurikuler jurnalistik yang saya bina. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam tentang gambaran apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan literasi dan mengembangkan konten untuk media publikasi sekolah. Sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya melakukan wawancara dengan rekan guru sesama Mapel Bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah bidang humas untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah terkait publikasi pada media website, YouTube, dan Instagram sekolah. Saya juga melakukan survei terkait bakat minat siswa pada bidang kepenulisan dan kepenyiaran.
Saya melakukan diskusi dengan perwakilan murid dari ekstrakurikuler yang saya bina yaitu jurnalistik dan bersama dengan seluruh siswa yang saya bimbing pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas untuk menemukan bakat, minat murid dalam bidang literasi meliputi kepenulisan dan kepenyiaran. Seluruh tahapan ini saya lakukan untuk mengenali kekuatan aset, potensi agar dapat memperoleh data yang tepat. Perasaan yang saya rasakan ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah saya merasa sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat dan bakat murid yang tidak sabar untuk menghasilkan karya yang terpublikasi pada platform online sekolah. Saya juga bersemangat untuk mulai menggandeng para pemangku kebijakan dan rekan sejawat satu bidang untuk dapat menerapkan program ini. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah saya menemukan banyak potensi yang belum tergali dari siswa di sekolah saya. Selain itu, pelaksanaan program pengembangan literasi ternyata memang sangat dibutuhkan di sekolah sebagai sarana publikasi karya-karya siswa sekaligus untuk meningkatkan minat baca bagi para siswa yang imbasnya pada peningkatan rapor mutu sekolah. Kesimpulan dari pembelajaran yang didapatkan adalah seorang guru harus melibatkan murid dalam segala aktivitasnya, begitupun dengan penentuan sebuah program, karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Penerapan ke depan adalah melalui kegiatan ini, semoga program Gensi Beraksi ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan karya yang kreatif dan inovatif yang mampu membawa perubahan bagi sekolah dan berdampak positif bagi murid serta media informasi dan edukasi bagi masyarakat luas melalui konten yang diberikan pada website, YouTube, dan Instagram sekolah. Berikut adalah bukti-bukti terlaksananya program Gensi Beraksi yang telah saya lakukan di sekolah. Hal ini termasuk tahapan lanjutan dari Bagja, yaitu G. Gali mimpi, dan J. Jabarkan rencana. Gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi sebenarnya telah saya laksanakan di sekolah. Eksekusi dari program Gensi Beraksi sebenarnya telah terlaksana dengan cukup baik di sekolah, dan berikut adalah hasil-hasil dari karya-karya siswa yang tampil pada website sekolah, YouTube sekolah, dan Instagram sekolah dan ekstrakurikuler. Dengan terlaksananya program Gensi Beraksi, alhamdulillah telah membuat sekolah menjadi sekolah aktif literasi nasional pada kegiatan GSMB, yaitu Gerakan Sekolah Menulis Buku yang diadakan oleh Nyala Nesia. Itulah pemaparan aksi nyata saya pada modul 3.3 tentang program yang berdampak pada murid. Saya berharap program Gensi Beraksi yang saya pilih ini dapat terus memberikan yang terbaik bagi sekolah, khususnya kepada murid-murid saya. Tentunya program ini masih memerlukan evaluasi dan refleksi agar menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang turut membantu dan kepada teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.